Selamat pagi para mahasiswa. Saya mengucapkan selamat berjumpa lagi dengan channel saya Membangun Bangsa dari Ilmu Pengetahuan. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana menganalisis hasil penelitian. Seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan pembelajaran ini, silakan Anda support channel ini dengan cara menekan subscribe agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan tekan logo loncengnya agar dapat info terbaru video saya. Para mahasiswa, sebagai peneliti pemula, setelah kita melakukan analisis data menggunakan SPSS, maka bagaimanakah menuangkan hasil analisis statistik tersebut dalam paper penelitiannya? Dalam pikiran kita timbul bermacam-macam pertanyaan. Bagaimanakah mengartikan hasil analisis SPSS? Bagaimanakah cara menuliskan hasil analisis dalam paper penelitian? Dan masih banyak pertanyaan lain yang muncul ketika akan menuliskan hasil penelitian. Kembali sebagai contoh pada penelitian, pengaruh likuiditas, leverage, dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan bank umum swasta nasional. Setelah dilakukan analisis dengan program SPSS, maka dapat kita peroleh beberapa hasil penelitian. Ada hasil untuk pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian model penelitian, dan pengujian parametrik variabel independen ke variabel dependen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimanakah menuangkan hasil analitis SPSS tersebut ke dalam paper penelitian. Ini model penelitian yang sedang kita lakukan pengujian. Model penelitian ini merupakan model analisis regresi linear berganda, meliputi beberapa variabel independen yang terdiri dari likuiditas, leverage, dan komisaris independen, dan satu variabel dependen, yakni nilai perusahaan. Dengan model penelitian seperti ini, maka kita dapat mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Para mahasiswa, langkah-langkah awal dalam analisis regresi adalah melakukan pemeriksaan terhadap asumsi analisis regresi, yakni yang pertama, normalitas atau normality of residual. 2. Tidak adanya problem autokorelasi atau independency of residual. 3. Tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen. Para mahasiswa, yang pertama kita lakukan pengujian asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik, ini yang pertama adalah pengujian normalitas. Tujuan uji normalitas untuk memastikan model regresi variabel residual berdistribusi normal. Pertama, analisis grafik histogram. Dengan grafik histogram, peneliti melihat data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Inilah hasil olah SPSS. Ini adalah histogram. Dalam histogram ini kita bisa melihat adanya kurva garis normal, yaitu kurva garis normal seperti lengkungan ini. Kemudian selanjutnya ada dari data-data penelitian kita yang masih kurang memenuhi terhadap kurva grafik normal. Contohnya ini. Data ini merupakan data yang jauh di bawah garis
kurva grafik. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada data seperti ini yang menonjol di atas kurva. Ini data yang jauh di atas kurva grafik. Dengan melihat kondisi seperti ini, tentu ini normalitas dengan histogram ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, analisis grafik normal probability. Normal probability plot atau grafik p-plot mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data-data atau titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik. Ini hasil olah SPSS, yaitu normal p-plot. Dengan normal p-plot ini, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model tersebut memenuhi asumsi klasik. Kita melihat di sini data-data mengikuti garis diagonal. Kemudian di sini ada data yang menjauh dari garis diagonal. Yang ketiga, pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov. Secara multivariat, pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residual, yakni dilihat pada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Data penelitian yang berdistorsi normal ditunjukkan dengan nilai simptotik signifikan di atas 0,05. Kriterianya, bila SEM-sig di atas 0,05 berarti normal. Bila SEM-sig-nya di bawah 0,05 berarti tidak normal. Ini tabel sampel Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan oleh program SPSS. Di sini SEM-sig-nya itu bernilai 0,184. Maka dengan nilai SEM-sig 0,184 berarti nilai SEM-sig-nya di atas 0,05. Berarti data penelitian bersifat normal. Para mahasiswa, pengujian asumsi klasik berikutnya adalah pengujian autokorelasi. Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dideteksi dengan uji Durbin-Watson. Ketentuan keputusan ada tidaknya autokorelasi, yakni bila nilai DW terletak antara batas atas dan 4 min DU, maka koefisien korelasi sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi. Inilah hasil program SPSS, yakni model summary. Dalam model summary ini, ada kolom yang namanya Durbin-Watson. Durbin-Watson ini dipakai untuk mengukur adanya autokorelasi. Untuk itu, kriteria yang diterima adalah tidak ada autokorelasi positif dan negatif dengan rumusan DU lebih kecil D lebih kecil min 4 min DU. Pertama kita cari dulu tabel Durbin-Watson-nya. Kemudian dalam tabel Durbin-Watson ini ada simbol K di sini menunjukkan banyaknya variabel bebas yang tidak termasuk variabel terikat. Kemudian simbol N ini menunjukkan banyaknya observasi. Di dalam penelitian ini, observasi banyaknya 85 pengamatan. Kemudian kita hitung DU sama dengan 1,7210. Ini berasal dari K3 kolom DU
kemudian N-nya 85. Kita tarik garis, ketemu 1,7210. Kemudian D sama dengan 2,029, ini adalah nilai Dodgin-Watson pada tabel summary model. Kemudian 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,7210 sama dengan 2,209. DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Kita masukkan angkanya, DU-nya adalah 1,7210, kemudian D-nya adalah 2,029, kemudian 4 min DU-nya adalah 2,2790. Karena nilai DW terletak antara batas atas atau DU dan 4 min DU, maka data tidak terjadi autokorelasi. Pengujian klasik, asumsi klasik berikutnya adalah pengujian multikolonialitas. Pengujian multikolonialitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi adanya korelasi variabel independen dengan variabel independen yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolonialitas bila mana nilai toleran di bawah 1 dan nilai VIF di bawah 10. Di sini ada hasil SPSS yang namanya collinearity statistik. Kemudian kita lihat toleransinya dari variabel independen, likuiditas, leverage, dan komisaris independen itu tolerannya adalah semuanya di bawah 1. Berarti memenuhi kriteria toleran. Yang berikutnya adalah VIF. Masing-masing variabel nilainya di atas 1 atau di bawah 10. Berarti ini memenuhi kriteria. Bila mana nilai toleran lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik, pengujian heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Penilaian heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Ini adalah grafik scatter plot hasil dari olah SPSS. Di sini kita melihat ada sumbu Y, kemudian ada garis 0. Nah, kemudian yang tidak terjadi heteroskedastisitas adalah di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian tidak membentuk pola tertentu dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi di sini titik-titik itu menyebar di atas 0 dan di bawah 0 di garis Y. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Dalam penelitian yang menggunakan sampling, maka peneliti melakukan tindakan pengukuran terhadap sampel. Data yang diperoleh dari pengukuran tersebut merupakan data statistik. Dalam statistik deskriptif, dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum yang ada dalam data statistik penelitian. Inilah hasil SPSS, yakni deskriptif statistik. Dalam deskriptif statistik ini meliputi seluruh variabel dan mempunyai kriteria minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan deskriptif statistik adalah
peneliti mendeskripsikan masing-masing variabel dengan hasil-hasil yang ada. Yang pertama kita lihat likuiditas. Likuiditas ini mempunyai nilai minimum 0,42, nilai maksimum 0,99. Kalau ditelusuri ke data statistik, nilai minimum dan maksimum tersebut ada pada PT XYZ, sedangkan nilai maksimumnya ada di PT ABC, dengan nilai rata-rata 0,7 dan standar deviasi 0,11. Selanjutnya, variabel leverage. Variabel leverage mempunyai nilai minimum 2,83. Ini ditelusuri ada di PT AAA dan nilai maksimum 14,8 itu setelah ditelusuri ada di PT BBB dengan rata-rata 5,5 dan standar deviasi 2,0. Kemudian komisaris independen ini mempunyai nilai minimum 0,0 itu ada di PT ABA dan nilai maksimum 0,75 ada di PT BBA dengan rata-rata 0,5 dan standar deviasi 0,16. Para mahasiswa, selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian koefisien determinan atau R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat menjelaskan seberapa besar proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersamaan. Ini adalah hasil SPSS, yaitu tabel model summary. Dalam model summary ini kita bisa melihat seberapa besar variabel-variabel mempengaruhi variabel Y. Di sini kita pakai yaitu kolom Just-state R square. Dalam kolom Just-state R square itu terdapat 0,263. Itu artinya bisa dalam arti 26,30%. Artinya model yang dibangun dalam penelitian ini di mana variabel independen, likuiditas, leverage, dan komisaris independen memberikan pengaruh pada variabel dependen, nilai perusahaan, sebesar 26,30%. Sedangkan sisanya 73,70% adalah faktor lain di luar model penelitian. Kemudian pengujian pengaruh simultan atau F-test. Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model penelitian. Hipotesis mengenai uji F adalah hipotesis mengenai kelayakan model penelitian. Ini hasil SPSS yaitu tabel ANOVA. Dalam tabel ANOVA ini kita dapat melihat adanya sig 0,00. Di dalam model penelitian regresi linear berganda ini, maka dengan adanya sig 0,00 berarti nilai sig tersebut di bawah 0,05. Artinya bahwa berdasarkan tabel ANOVA dijelaskan bahwa variabel independen, likuiditas, leverage, dan komisaris independen secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau nilai perusahaan. Berarti model penelitian ini termasuk fit model atau model yang baik. Para mahasiswa, pengujian selanjutnya adalah pengujian signifikan parameter individual atau uji statistik T. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial dari variabel independen. Hubungan variabel independen dengan variabel independen lain dinyatakan dengan angka koefisien regresi dengan nilai p-value. Bila mana p-value di bawah 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan. Ini hasil SPSS yaitu tabel koefisien. Dalam tabel koefisien ini memuat
seluruh variabel independen dan hasil-hasil daripada signifikansinya. Kita lihat yang pertama yaitu dengan kriteria uji, bila nilai P tes lebih kecil dari 0,05 artinya pengaruhnya signifikan. Bila nilai P value T test di atas 0,05 artinya pengaruhnya tidak signifikan. Yang pertama adalah likuiditas mempunyai nilai P value sebesar 0,00. Berarti likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berikutnya, leverage ini mempunyai nilai P value sebesar 0,133 di atas 0,05. Berarti leverage pengaruhnya tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berikutnya, komisaris independen mempunyai nilai P value 0,00 di bawah 0,05. Berarti komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Para mahasiswa, pengujian signifikansi parameter individual tersebut kemudian kita rumuskan dalam model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kemudian ini kita masukkan ke tabel. Di sini Y sama dengan 1,251 itu diambil dari konstan. Kemudian plus B1 X1 berarti diambil dari likuiditas. Ini menjadi min 0,702 X1. Kemudian plus B2-nya itu diambil dari leverage yaitu 0,014 X2. Kemudian B3-nya diambil dari komisaris independen plus 0,366 X3. Demikianlah para mahasiswa pembelajaran menganalisis hasil penelitian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Silakan share video ini dan bagi-bagikan ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi.